buat ngucap yang baik-baik, buat ngelapasin Al-Quran kayak gitu, baca Al-Quran. Bukan pakai susu. Mata ngeliat yang baik-baik. Cukup satu doang, istri di rumah udah. Wah. Masya Allah. Ini yang benar. Iya bener. Benar, tadi ngeliat itu kedap-kedip yang ke belakang. Kagak itu mah bohongan doang, udah duduk dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz. Tapi bener nggak pakai susu kan? Bener. Enggak Pak Ustadz, alhamdulillah emang saya mah senyumnya begini, jadi orang seneng. Wih, saja. Mbah, apa sih Mbah yang membuat Mbah bisa bertahan di sini, melihat jemaah-jemaah yang terus berdatangan ke sini, Berganti-ganti ya. berganti-ganti gitu. Ada tantangan tersendiri nggak Mbah? Bagaimana itu? Eh, Bagaimana? Tantangan. Kan Mbah lihat nih, jemaahnya ganti-ganti terus Mbah. Betul. Ganti-ganti, sedangkan ada yang udah pernah datang tiba-tiba nggak ngelihat lagi gitu. Nah Mbah ini gimana? Ada pernah ada rasa bosen nggak Mbah? Mungkin Mas Ari, Mbah kenapa semangat terus ke Ya. masjid? Tidak pernah absen. Bahkan dengar-dengar Pak Hilmi sering menjaga wudhu katanya ya. Ya, alhamdulillah. Memang Al-Quran kecil. Saya itu sebagai penyimak imam di sini. Ya. Ya, imam Masjid Nasional Akbar itu semuanya itu 7. Mhm. Yang 4 itu hafal Quran. Tadi saya selalu menyimak imam. Jadi nanti kalau sudah yang imami yang hafal Quran, saya siapa lagi yang untuk menyimak imam gitu. Masya Allah. Soal- Ari, Mbak Benita, jadi imam di sini ada 7 imam. Ya. Beliau yang menyimak bacaan imam. Ya. Selain itu, kalau ndak bukan yang hafal Quran yang disiapkan di depan imam itu, saya juga yang Merapikan. membuka. Oh, ngebuka. Buka-buka. Masya Allah. Pak Helmi melihat sosok dari Mbah Marzuki, sosok yang begitu kuat, penuh semangat, terus melayani. Dari pihak masjid sendiri melihat sosok Mbah Marzuki ini seperti apa? Pertama, Mbah Marzuki adalah panutan kami. Pastinya. 92 tahun usianya, kami separuhnya. Tapi keikhlasan, istiqomah, konsisten beliau dalam merawat jamaah, merawat para khotib juga, ini luar biasa. Ini patut kita apresiasi. Soal Quran tadi mungkin kaget ya, seperti apa Qurannya. Quran Mbah Marzuki ini saya nggak tahu berapa usianya. Qurannya yang maksud saya, seperti ini. Masya Allah. Masya Allah. Tulisannya ini orang seusia saya, kalau baca Quran begini mungkin sudah agak silau. Ya. Justru Mbah Marzuki 92 tahun seperti ini masih jelas. Bapak nggak pakai kacamata Pak? Enggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata. Kemudian sampulnya ini sudah diganti bolak-balik. Sampul boleh berubah, tapi isinya masih ada. Inilah yang kemudian kami sangat bangga kepada beliau. Dan yang terpenting lagi, Mbah Marzuki itu Quran ini menghantarkan beliau selama 1 bulan sekali, selama 1 bulan 4 kali khatam. Subhanallah. Bayangkan, yang muda-muda ini belum tentu bisa, Boleh tepuk beliau tangannya bisa. untuk Mbah Marzuki. Ini Izin. sosok yang menjadi panutan sekali ya. Mbak Benita lihat, Iya. Mas Hilmi. Ya Kang. Kecil sekali. Betul. Ustadz bisa lihat. Subhanallah, saya masih mungkin bisa. Teman, usia beliau kan 92 tahun. 92 tahun. Betul. Kita masih mengkeditkan matanya. Tapi janji Mas Ari, siapa saja yang membiasakan baca Quran, Allah hilangkan pikunnya, Masya Ya. Bahkan Kalau- dihilangkan penyakit matanya juga. penyakit matanya. Rasa Subhanallah. pada saya Mas. Jadi saya itu memang bukan kita bicara apa itu menjaga wudhu. Iya. Jadi saya itu cuma gemar berwudhu. Jadi mau tidur wudhu, mau makan wudhu, mau apa saja wudhu. Masya Allah. Ya. Masya Terus Allah. jaga wudhunya Jadi ya. umpama Aduh, jangan-jangan alas kakinya Pak Marzuki udah kedengaran di sorga nih. Amin. 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 Amin ya Rabbal Alamin. nanti sampai semua saya ngajak ya semua. Amin. Amin. Pak Marzuki. Ajak semuanya. Bisa lihat saya Pak Marzuki. Tolong diingat wajah saya Pak Marzuki ya. Kalau masuk surga duluan tolong panggil saya Pak Jangan, Marzuki. jangan Mas Ari aja, saya pun harus diajak Pak Mita. Kita semua minta diajak ya. Ya. Yang selalu bikin kami terenyuh setiap kali ke masjid jam 2 pagi pakai sepeda angin tadi. Yang membuat kami sedih seringkali kadang-kadang banyak orang jahil. Kadang sore pulang seringkali sepedanya angin itu diambil setrumnya. Sehingga Mbak Marzuki seringkali
tidak bisa menaiki sepeda tapi dituntun. Kemudian di setiap jalan banyak anak-anak. Orang gila, orang gila. Ini yang membuat kami sedih. Bayangkan orang sebaik ini, seikhlas ini. Orang gila, orang bayangkan siapa yang tidak sedih. Padahal beliau sosok yang ikhlas. Herannya meskipun dihina seperti ini, Mbak Marzuki tetap tersenyum. Itulah yang membuat kami yang muda selalu bangkit dan semangat. Ikhlas. Sehat terus Ikhlas ya, Pak. Marzuki, Masya Allah. Ikhlas ya Pak. Ini pelajaran sekali buat kita Benar. semua. Lalu ikhlas. Selalu ikhlas. Alhamdulillah. Pak Marzuki sepertinya memang apa yang kita akan berikan ini nggak sepadan dengan apa yang sudah diberikan Pak Marzuki untuk masjid Pak. Mbah, ini ada sedikit Mbah, berkah Ramadan dari Kampung Ramadan GTV. Ini ada uang tunai sebesar 5 juta 5 juta rupiah untuk Bapak. Mudah-mudahan Buat bisa bermanfaat. nambah sepeda ontelnya. Bang Ya. Marzuki. Ya mudah-mudahan Terima Pak Marzuki. kasih kepada pengurus TV GTV. 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 di TV. Ya Terima benar. kasih. Terima kasih. kasih. Mudah-mudahan Pak Marzuki bisa Jangan manfaatkan direbut dengan ya. luar biasa. Iya Amin, benar. amin. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali di Kampung Ramadan GTV. Wah, Mas, Iya Mas, selamat ya. Filmnya, wah. alhamdulillah. Pas filmnya main, semua orang pada datang semua ngejar Iya. kamu. Ada teman saya si Dede, orang juga ngejar juga. Ngejar ngungsi kalau ada dia. Wah kemarin sampai berapa ribu penonton tuh kemarin? Alhamdulillah 350-an Mas. Wah luar biasa, tepuk tangan dong. Wah, aduh. Ada orang nyender di TV. Visi, Ya bang, Ahad aku ke rumah kamu ya, pengen ketemu sama orang tua. nggak apa-apa, datang aja. Siap. Hei Dede. Hei, sini lu. Abang, Ngomong sama orang pakai kedap-kedip segala. ini maksudnya gimana sih? Lu gimana caranya sih, Dek? Ya elah bang, gampang nih pakai. Astagfirullah. Lu pakai sasak. Sasak mau buat rambut. Apaan itu? Yang biasa itu yang suka ditaruhin jarum tuh. Susuk. Astagfirullahaladzim. Susu kan buat anak bayi. Itu susu. Oh itu Mas, susu. Oh gitu, nggak boleh tuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Itu Jangan kayak gitu namanya. dong. Assalamualaikum. Salam, Salam, bentar. Wah Kang, kebetulan nih Kang. Ini ada yang perlu kita kasih tahu nih Kang. Ada teman kita yang udah mulai pakai susu. Ya Allah, Masya Allah. Pak Ustadz, mohon maaf nih saya potong. Saya nggak pakai susuk Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Dek. Apaan sih? Tadi Pak. Teriak-teriak mulu nih orang. Apaan Tadi sih Pak Ari? Jelasin Kenapa dong. ini? Iya Pak Kenapa? Ustadz, saya kan cuma bilang gini. Pakai ini sama ini, bukan saya pakai susuk. Tuh, astagfirullahaladzim. An! Tadi ngapain nunjuk sini? Maksudnya Maksudnya mata pakai itu mata? buat lihat yang baik-baik. Oh. Mulut buat ngucap yang baik-baik, buat ngelapas-ngelapasin Al-Quran kayak gitu, baca Al-Quran. Kalau Bukan ma- pakai susu. kalau Mata mata ngeliat betul yang ngeliat. baik-baik. Cukup satu doang, istri di rumah udah. Wah. Masya Allah. Ini yang benar. Iya bener. Benar, tadi ngeliat itu kedap-kedip yang ke belakang. Kagak, itu mah bohongan doang. Udah duduk dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz. Tapi bener nggak pakai susu kan? Enggak Pak Ustadz, alhamdulillah. Emang saya mah senyumnya begini, jadi orang seneng. Wih, saja. Mas, Alhamdulillah. mendingan ditanyain nih. Iya Ustaz. sama Ustadz. Jadi sebenarnya kita percaya sama hal-hal seperti itu boleh gak sih Ustaz? Klenik Pak Ustadz gitu maksudnya. Heeh. Oh gitu. Pemirsa GTV yang dirahmati Allah, susuk itu bagian dari musyrik. Iya Pak Ustadz. Ya. Kalau engkau yakin dengan pasang susuk itu dia jadi cantik, dia jadi ganteng, dia menjadi kaya, bahwa benda itu punya kekuatan, dia musyrik. Karena yang ngasih kekuatan mah Allah. Cuman Mas Hamas, Kak Ari, musyrik di sini Bang Tama, Allah sangat melarang sekali. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tetapi saya ingat tentang susuk-susuk begitu, syirik yang pertama itu yang sangat dolim, Allah melarangnya. Yang kedua ada bahwa dulu pernah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Dia nulis ayat, Kul a'udzu birabbin nas, yang ruqyah itu Kang Ari. Ya. Mas, Kul a'udzu birabbin nas, Mas Dede, menjadi ayat ruqyah dikalungkan di anak-anak. Ya. Oh iya, katanya biar nggak nangis tuh Pak Ustadz. Ya, supaya tidak nangis, supaya tidak disamar setan atau jin gitu. Saya tanya ke saya mulu, mukanya Pak Ustadz.
Jadi supaya tidak disambar, itu boleh disimpan. Boleh, Bos. Oh, boleh itu, Tat. Kenapa? Karena dia belum bisa baca. Oh. Kalau sudah bisa baca, copot itunya. Oh iya, kalungnya. Sebab maaf, kalau memang dia sudah baca, cukup baca. Bacakan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau belum baca dibantu pakai itu. Tapi kalau sudah baca, zikir. Zikir itu bisa menolak setan, jin. Kalau yang udah bisa baca jadi jimat takutnya ya? Kalau yang sudah baca jangan. Jangan ya. Dengan Quran kayak tadi Mas Hamas kemudian bacakan Quran, Quran sudah menjadi bisa menolak maaf sekali. Pernah waktu itu Nabi berpesan kalau tahu suasana rumah ini kok angker ya. Tidak nyaman dihuni Panas, gitu ya, padahal. panas itu. Cukup ya ya firus syaitanu tuqraul baqarah fiha. Kalau di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, Ya. setan itu lari. Lari Pak Ustadz. Lari terbirit-birit. Sampai maaf, Kangjeng Nabi Muhammad pernah lihat Khalifah Umar. La angduru ila syayatinil jinni wal insi qad farru min Umar. Aku tidak pernah melihat itu setan jin lari terbirit-birit ketika lihat Umar. Oh bukan yang lari terkentut-kentut itu? Ya. Terbirit-birit sama terkentut-kentut hampir sama lah gitu. Iya. Kenapa Pak Ustadz? 11, 12 lah, Takut ini Pak sama Ari Pak kadang-kadang. Umar Dia memang takut Mas Hamas. Jadi dia setan itu takut kepada Umar. Jangankan lagi tidurnya aja dia takut. Sebab Khalifah Umar di dalamnya sudah Quran. Akhlaknya sudah akhlak Quran. Pikirannya sudah pikiran Quran. Semua lari.